Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivandi Debrito Aldin. Saya siswa dari kelas 11 B SMA Santo Fransiskus Xaverius, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi teks drama. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian drama. Drama secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dramoi, yang berarti berbuat atau bertindak. Secara lebih luas, drama merupakan cerita atau kisah yang digambarkan melalui tindakan atau aksi dan percakapan tokoh. Dan berikutnya, ciri-ciri drama. Pementasan di atas panggung. Yang pertama itu ada pementasan di atas panggung. Drama biasanya dipertunjukkan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan dekorasi, properti, dan perlengkapan untuk menghidupkan suasana. Yang kedua, adanya tokoh dan karakter. Drama melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki peran dan karakter tertentu dalam cerita yang dapat diperankan oleh aktor. Yang berikutnya, penyampaian dalam bentuk dialog. Drama disampaikan melalui percakapan antar tokoh atau dialog. Yang berikutnya, mengandung nilai kehidupan. Drama seringkali mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat direnungkan oleh pembaca atau penonton. Yang berikut ada unsur intrinsik. Pertama, tema. Gagasan utama yang mendasari cerita dalam drama. Yang kedua ada alur, adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Pemilihan cara penulisan menghidupkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Yang berikutnya ada latar, penggambaran waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam drama. Ada amanat atau adalah pesan moral. Berikutnya itu unsur ekstrinsik. Yang pertama latar belakang penulis. Yang kedua kondisi sosial budaya. Yang berikutnya ada unsur tambahan. Dalam pementasan drama melibatkan unsur tambahan seperti yang pertama ada pemain, yang kedua sutradara, yang ketiga tata panggung, yang keempat tata busana, yang kelima tata rias, dan yang keenam tata cahaya, yang ketujuh tata suasana, dan yang terakhir itu ada properti. Berikutnya teks dan pementasan. Teks yang pertama teks drama, naskah tertulis yang berisi dialog dan pertunjukan aksi. Unsur yang biasanya tidak dapat dianalisis dalam teks adalah unsur yang berkaitan dengan pementasan seperti aktor atau artis, yang kedua gelar, yang ketiga tata panggung, yang keempat tata cahaya, dan yang terakhir itu ada tata suara. Dan berikutnya perbedaan tema dan judul. Nah, tema itu lebih umum, sementara judul lebih spesifik. Dan tema adalah apa yang ingin disampaikan, sedangkan judul adalah nama yang digunakan untuk menyampaikan. Berikutnya itu penokoh dan bisa dilakukan dengan cara pengarang menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung atau dramatik. Ini alur. Alur dapat dibedakan menjadi tiga, itu alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang terakhir alur campuran. Perbedaan alur dan plot. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang memberikan atau menggerakkan cerita dari awal hingga akhir. Sedangkan plot adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang berikutnya ada tokoh. Tokoh dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita yang menjadi pusat perhatian dalam dan seringkali dianggap sebagai pahlawan atau tokoh yang baik. Berikutnya tokoh antagonis, itu adalah tokoh yang menjadi musuh dari protagonis. Seringkali tokoh ini digambarkan sebagai tokoh yang jahat atau memiliki konflik dengan protagonis. Dan berikutnya tokoh tritagonis, itu adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita yang bisa berperan untuk mendukung protagonis atau bahkan antagonis. Yang berikutnya dialog, ada keramagan dan wawancang. Berikutnya struktur teks drama. Yang pertama ada prolog, itu adalah
bagian pembuka drama yang memberikan informasi tentang latar belakang cerita, karakter, atau setting. Yang berikutnya ada dialog. Itu adalah bagian terpenting dari teks drama karena berisi percakapan antar tokoh. Ada epilog, bagian penutup dari teks drama yang memberikan kesimpulan, pesan moral, atau amanat dari cerita. Penutup cerita, betapa pesan. Berikutnya kesimpulan. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog dan tindakan para tokohnya. Dalam drama, alur cerita disampaikan tanpa narasi panggung, melainkan melalui percakapan yang mengandung konflik, tema, latar, dan pesan moral. Drama tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan refleksi sosial yang mampu menyentuh perasaan pembaca atau penonton dalam pertunjukan drama.